1 akan mempresentasikan hasil uji elektrolit dan non-elektrolit dengan menguji larutan-larutan dengan menggunakan alat uji daya hantar listrik. Berikut ini adalah alat-alat dan bahan-bahan yang kita butuhkan. Alat yang dibutuhkan adalah baterai 9 volt, isolasi, lampu, kemudian kabel bermuatan positif dan negatif, elektroda karbon, dan juga papan kayu. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah larutan sabun, air laut, larutan kapur, larutan soda kue, larutan garam dapur. Bahan selanjutnya adalah larutan cuka, larutan air jeruk, larutan urea, larutan kecap, air keran, dan larutan gula. Langsung saja kita mencoba untuk eksperimennya. Pertama saya akan menguji larutan garam dapur. Kita masukkan 2 buah karbonnya. Lihat ya, di sini nyala lampu menyala dengan terang, terus timbul gelombang gas yang banyak. Nah, untuk itu kita bisa menyimpulkan bahwa larutan garam dapur termasuk larutan elektrolit kuat. Yang kedua, saya akan mencoba untuk larutan cuka. Kita masukkan karbonnya maksudnya. Di sini lampu tidak menyala, tetapi timbul gelembung-gelembung gas, yang artinya atau kesimpulan dapat kita simpulkan bahwa larutan cuka termasuk larutan elektrolit lemah. Yang ketiga, saya akan mencoba untuk air keran. Untuk air keran, lampu tidak menyala, juga tidak timbul gelembung-gelembung pada air, gelembung-gelembung gas pada air. Ya, dengan begitu kita dapat menyimpulkan bahwa air keran termasuk larutan non-elektrolit. Air sabun. Kita masukkan elektroda karbonnya. Terlihat lampu menyala dengan terang. Di sini airnya menunjukkan banyak gelembung. Berarti air sabun ini mengandung elektrolit yang kuat. Kita ganti dengan larutan jeruk. Kita masukkan elektroda karbonnya. Lampunya tidak menyala, akan tetapi elektroda karbonnya di sini tuh ada gelembung-gelembungnya. Itu menunjukkan bahwa air cuka ini maksudnya air jeruk ini mengandung elektrolit tetapi lemah. Selanjutnya adalah air urea. Kita masukkan elektrodanya. Di sini lampu tidak menyala dan juga elektroda ini tidak memunculkan gelembung. Tandanya larutan urea ini tidak mengandung elektrolit atau non-elektrolit.
kita akan menguji larutan kapur. Pertama, kita masukkan elektroda karbon, lalu kan terlihat di situ lampu menyala, lalu terdapat gelembung-gelembung gas yang terdapat di larutan kapur. Oleh karena itu, larutan kapur adalah termasuk elektrolit kuat. Selanjutnya, kita akan menguji larutan soda kue. Pertama, kita masukkan elektroda karbon. Lampu menyala, lalu terdapat gelembung-gelembung gas yang terdapat pada larutan soda kue. Oleh karena itu, larutan soda kue termasuk elektrolit kuat. Selanjutnya, kita akan menguji larutan gula. Kita masukkan elektroda karbon, lampu tidak menyala, lalu di larutan gula tidak terdapat gelembung gas. Itu menandakan tidak adanya. Oleh karena itu, larutan gula tidak termasuk elektrolit, non elektrolit. Selanjutnya kita akan menggunakan larutan air laut. Kita masukkan elektroda karbon. Bisa dilihat lampu menyala cukup terang dan di dalam larutan muncul banyak gelembung gas. Hal ini menandakan bahwa larutan air laut merupakan larutan dengan kandungan elektrolit kuat. Selanjutnya menggunakan larutan kecap. Setelah elektroda karbon dimasukkan, lampu tidak menyala sama sekali dan tidak muncul gelembung gas di dalam larutan. Hal ini menandakan bahwa larutan kecap termasuk larutan non-elektrolit. Nah, berdasarkan konsep, teori, dan uji coba yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa larutan dalam dapur, air laut, larutan soda kue, larutan sabun, dan larutan kapur termasuk elektrolit kuat. Larutan cuka dan larutan jeruk termasuk elektrolit lemah. Sedangkan air keran, larutan kecap, larutan gula, dan larutan urea termasuk non-elektrolit. Demikianlah presentasi yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.